Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6451 sampai bab 6460. Charlie tidak pernah menjadi orang yang melindungi kekurangannya. Rentetan tindakan centil ayah mertuanya kali ini memang buruk bagi karakternya. Dan dia tidak menyesal. Tentu saja, tidak mungkin Charlie diam-diam terus mendukung ayah mertuanya lagi. Oleh karena itu, dia menyerahkan masalah ini kepada ayah mertuanya, yang telah memutuskan untuk membiarkannya pergi. Namun, Raymond berbicara dengan ramah mengenai Jacob saat ini dan berkata, Tuan Wade, sebenarnya, dapat dipahami sampai batas tertentu bahwa Tuan Wilson melakukan ini. Ketika dia memecahkan vas itu sebenarnya karena plot yang aku buat. Aku meminta orang melakukannya. Aku mengalahkannya untuk membuat aktingnya lebih realistis. Ini karena diriku dia menyimpan dendam. Charlie mengangguk dan menghela napas. Tidak apa-apa menyimpan dendam. Dan tidak apa-apa untuk membalas dendam. Tidak apa-apa, hanya saja cara ini agak tidak sedap dipandang. Tapi meski begitu, menurutku tetap saja bukan masalah besar jika dia ingin menyelamatkan mukanya darimu. Tapi ujung dia tidak mengerti apa artinya menyerah ketika ada sesuatu yang terjadi. Sebelum Zakari mengungkap masalah ini, dia tidak terlalu mempermasalahkan kerugian. Meskipun dia menjual barang bagus, barang itu sendiri dijual kepadanya oleh orang lain. Dan dia juga mengambil keuntungan bersih sebesar 200.000 yuan dari Paman Kole. Hal buruknya adalah dia tidak merasa cukup. Dia tahu bahwa Buddha perunggu dijual dengan harga tinggi. Dan dia ingin mendapatkan Buddha perunggu itu kembali setelah Zakari memberikan masalah ini. Setelah itu, Charlie menghela napas. Dalam analisis terakhir, dia masih belum mampu. Masih terlalu sulit untuk menyerah dan menerima kekalahan. Raymond berkata sambil tersenyum. Banyak orang tidak dapat menerima kehilangan 20 juta yuan dalam satu pemikiran. Tuan Wilson ingin melakukannya sampai batas tertentu. Dapat dipahami kalau dia merasa bahwa barang-barang itu harus dikembalikan. Dampaknya, selama saya tidak mengatakan apapun tentang masalah ini dan tidak melapor ke polisi, tidak ada cara bagi dunia luar untuk mengetahuinya. Selama ada yang membantu, dia seharusnya masih punya tempat. Tapi hubungan antar rekan kerja mungkin akan menjadi lebih tegang di masa depan. Charlie tersenyum dan berkata, biarkan dia pergi. Saya belum akan ikut campur dalam masalah ini. Charlie sangat setuju dengan penilaian Raymond terhadap ayah mertuanya, Jacob. Ayah mertuanya menjalani kehidupan yang tidak berguna. Dia tidak pernah mengalami masalah apapun. Dia telah lama hidup di keluarga Wilson setelah lulus kuliah. Setelah lelaki tua itu pergi, kehidupannya langsung menukik tajam. Poin kuncinya adalah dia sudah terbiasa ditindas oleh Elaine dan kakak laki-laki tertuanya di rumah selama bertahun-tahun. Dan penurunan kehidupan materialnya tidak mempengaruhi banyak dirinya. Data di sarang emas dan perak, dan anjing di sarang lumpur. Dia ingin menjadi presiden asosiasi kaligrafi dan lukisan, bukan karena ambisi atau keinginan yang tinggi. Satu-satunya tujuannya adalah untuk mengumpulkan hak untuk menyombongkan diri sehingga dia bisa memiliki wajah ketika keluar di masa depan. Itu saja. Oleh karena itu, dilihat dari kemampuan sosial ayah mertuanya yang komprehensif saat ini, mungkin tidak sebaik seorang pemuda dengan pengalaman pekerjaan sosial selama 3-5 tahun. Apalagi, sudah bertahun-tahun dia tidak memiliki ambisi apapun. Ia selalu berbohong dimanapun ia berada. Satu-satunya saat ia termotivasi dalam hidupnya adalah baru-baru ini, untuk menjadi presiden asosiasi kaligrafi dan lukisan. Dia telah bekerja keras setiap hari. Tapi menjadi presiden bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Sepertinya dia akan menjadi pecundang. Jika dia bisa menjadi presiden asosiasi lukisan dan kaligrafi, semua orang di asosiasi lukisan dan kaligrafi mungkin akan runtuh kecuali dia. Tapi Charlie terlalu malas untuk mengurusnya sekarang. Niat aslinya untuk memperhatikan masalah ini adalah karena dia khawatir ayah mertuanya dan Zakari akan menggunakan cara kekerasan untuk menargetkan Raymond. Dan Raymond tidak punya dasar di Aurus Hill. Jika mereka benar-benar ingin menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan, Raymond sama sekali bukan lawan mereka. Sekarang krisis telah teratasi sepenuhnya. Zakari tidak akan lagi membantu ayah mertuanya menargetkan Raymond.
Dan ayah mertuanya telah kehilangan dukungan melalui cara-cara kekerasan. Sedangkan Raymond segera mendapatkan pijakan di Jalan Antik Aurus Hill. Perkembangan masa depan Raymond di Aurus Hill pasti akan jauh lebih lancar. Jadi Charlie bertanya kepadanya, apa rencana Paman Cole selanjutnya? Raymond menjawab, saya tidak ingin menjadi terlalu terkena di Sinil. Saya hanya ingin membuka toko di Jalan Antik dan memulainya perlahan-lahan. Sekarang tiba-tiba toko saya ini menjadi sangat populer. Setiap hari, banyak orang datang kepada saya untuk menilai sesuatu. Ini bisa dianggap sebagai pedang bermata dua. Saya berencana untuk sedikit memperlambat langkahnya. Saya akan membukanya lebih siang dan menutupnya lebih awal setiap hari. Dan saya akan menerima lebih sedikit pelanggan meringankan di bulan berikutnya. Raymond menambahkan, ketika panas perlahan mereda, saya akan melakukan bisnis seperti seorang Buddhis. Bagaimanapun, saya tidak ingin menghasilkan uang, apalagi menjadikan karir saya besar. Aurus Hill relatif lambat. Jika orang bisa memperlambat, ini masih sangat nyaman. Saya berencana untuk pensiun secara perlahan dan bersantai di sini. Charlie mengangguk dan berkata, keluarga Rothschild relatif dapat dikendalikan. Tetapi saya tidak tahu apakah perkumpulan penghancuran King masih memperhatikan si Fang Baozuang dan Anda. Jika perkumpulan penghancuran King dapat dibasmi di masa depan, Anda akan sepenuhnya hidup bebas. Raymond tersenyum dan berkata, saya percaya dengan kemampuan Master Wade. Saya yakin hari itu akan segera tiba. Setelah itu, Raymond memikirkan sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, Tuan Wade, Anda belum makan, kan? Apakah Anda ingin makan sesuatu bersama? Restoran terdekat yang membuat hidangan lokal yang lezat dan dapat diantar langsung ke toko. Jika Anda tidak keberatan, kita bisa makan bersama di toko. Charlie tersenyum dan berkata, baiklah, istriku sibuk dengan perusahaan hari-hari ini dan bekerja lembur setiap malam. Jadi aku akan makan bersamamu. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat pada orang lain. Dia datang dan berkata kepada Raymond, ngomong-ngomong, Paman Cole, ada kenalan lamamu di Aurus Hill. Silakan pesan beberapa hidangan lagi dan saya akan meneleponnya. Pada saat yang sama, Jacob meninggalkan Jalan Antik dengan putus asa. Dia menghentikan taksi dan berkata kepada sopir, kita pergi ke Heaven Spring. Alasan Jacob ingin pergi ke Heaven Spring terutama karena dia ingin mengundang Tuan Bei untuk makan bersama di sana. Mengajak bicara sambil makan. Jadi, dia menelepon Albert terlebih dahulu dan berkata dengan penuh perhatian, Tuan Albert Rhodes, ini saya, Jacob Wilson. Albert bertanya dengan suara suam-suam kuku. Apa yang Tuan Wilson inginkan dari saya? Jacob berkata dengan tergesa-gesa. Ini saja, Tuan Rhodes. Saya ingin Anda memesan sebuah ruang kecil untuk saya. Saya berencana mengundang presiden kami untuk datang makan malam ini. Albert menolak dengan sopan. Maaf, Tuan Wilson, ada tamu terhormat di Heaven Spring malam ini. Jangan beritahu siapapun. Mari kita bicarakan itu lain kali. Jacob tidak menyangka bahwa Albert, yang sebelumnya selalu sangat ceria dan ramah, akan berpura-pura kasar sekarang. Dia merasa sangat marah dengan perbedaan di dalam hatinya. Dia hanya bisa berkata dengan getir, baiklah, Tuan Albert Rhodes. Karena Anda tidak nyaman, mari kita membicarakannya lain kali. Terima kasih. Albert bersenandung dan berkata, aku akan menutup telepon sekarang jika tidak ada pekerjaan lain. Aku sedang sibuk. Setelah mengatakan itu, Albert menutup telepon tanpa menunggu Jacob berbicara lebih jauh. Ini bukan salah Albert. Dia menghormati Charlie dari lubuk hatinya. Dan tentu saja menghormati Jacob dari lubuk hatinya. Tapi kali ini, Charlie berkata bahwa dia ingin memberitahu ayah mertuanya harga melakukan sesuatu yang salah. Jadi tentu saja dia tidak berani terus memperlakukan Jacob dengan sopan dan tanggap. Namun sikapnya harus dingin agar Jacob bisa merasakan perbedaannya dengan jelas. Saat ini, Jacob sangat tertekan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Saya tidak pernah berpikir bahwa setelah kejadian ini, bahkan Albert tidak ingin melihat saya lagi. Jika saya mengetahui hal ini, saya mungkin akan memegang benda sialan itu dengan jujur. Saya akan aman dengan 200.000, dan bisa menikmati liburan yang menyenangkan di Dubai. Dengan begitu, saya tidak hanya akan memiliki 200.000 di tangan, tetapi asosiasi tidak akan mengetahui hal-hal buruk ini. Dan Albert tidak akan menyetujui saya. Jacob, yang diliputi penyesalan, sedang duduk sendirian di kursi belakang taksi. Air mata kesedihan hampir jatuh. Melihat pengemudi itu diam-diam memandangi kaca spion mobil, dia segera memerintahkan wajahnya ke samping. Lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Tuan Bei. Begitu panggilan telepon terhubung, Tuan Bei bertanya kepadanya,
Jacob, bagaimana kabarnya? Apakah Zakari sudah melakukannya? Tuan Bei masih menunggu Jacob menemui Albert untuk menekan Zakari. Ambil inisiatif untuk membantah rumor yang beredar. Tetapi Jacob tahu di dalam hatinya bahwa tidak ada kesempatan untuk menyangkal rumor tersebut. Dia hanya bisa berkata dengan malu, Tuan Bei, ada sesuatu yang terjadi dengan Zakari. Orang ini bertekad untuk melawan saya sekarang. Dan Tuan Albert Rhodes tidak tahu apa yang harus dilakukan di sana. Dan Tuan Albert juga memberitahu saya tentang kesulitannya. Zakari adalah anak buahnya. Dan dia berada dalam dilema. Tidak nyaman baginya untuk ikut campur tangan. Tuan Bei mendecakkan liputan dan berkata, oh, ini agak sulit. Selesai. Jika Anda tidak dapat menyangkal rumor yang beredar tersebut, Anda tidak dapat menghentikan mulut orang-orang ini dalam pertemuan tersebut. Jacob berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Bei, meskipun tidak ada cara bagi Zakari untuk membantah rumor tersebut, yang dapat saya jamin adalah bahwa masalah ini pasti tidak akan terus bergejolak. Apa yang dikatakan Zakari tentang penipuan adalah omong kosong belaka. Jika polisi tidak turun tangan, tidak ada yang bisa menjelaskan masalah ini. Dan Raymond Cole juga memberitahu saya, masalah ini hanya kesalahpahaman. Dan Raymond juga menjelaskan bahwa dia tidak akan melanjutkan masalah ini lebih lanjut. Tuan Bei merangkum, masalah ini tidak dapat diselesaikan. Jacob menanggapi dengan buru-buru. Masalahnya tidak akan selesai, tetapi tidak akan berkembang menjadi masalah yang serius. Setelah menjadi pusat perhatian dalam beberapa hari terakhir, popularitasnya mungkin akan turun. Tuan Bei berkata, Jacob, Anda pikir panasnya sudah turun, tetapi orang-orang di asosiasi mungkin tidak akan membiarkan Anda pergi begitu saja. Poin kuncinya adalah, Anda sekarang adalah orang kedua yang memegang komando, menghalangi jalan banyak orang. Sama seperti semua orang sedang mengantri di depan toilet. Dan semua orang ingin berdesakan di depan mereka. Dan mereka semua khawatir di belakangmu. Jika aku tidak mematahkanmu, mereka pasti tidak akan menyerah. Tuan Bei juga berada di bawah banyak tekanan banyak orang sekarang. Faktanya, dia tidak lagi berencana membiarkan Jacob mengambil alih posisinya. Karena dalam hal ini, semua tekanan akan muncul pada dirinya sendiri. Jika Jacob memecahkan skandal dan terus membiarkan dia mengambil posisi tersebut, orang-orang itu pasti akan berhasil membuat masalah di dekatnya dan bahkan terakumulasi dengan dunia luar. Tapi di sisi lain, dia tidak terlalu berani menyakiti Jacob. Lagi pula dia tidak tahu bagaimana sikap Albert terhadap Jacob saat ini. Jika dia menyinggung Jacob dan Jacob membencinya, masa depannya mungkin tidak akan mudah. Oleh karena itu, keinginan terbesar Tuan Bei saat ini adalah agar Jacob dapat secara sukarela melepaskan persaingan untuk posisi presiden. Dan lebih disukai juga oleh para wakil presiden eksekutif. Dalam hal ini, masing-masing wakil presiden akan naik ke level yang lebih tinggi, dan dia dapat menenangkan emosi mereka. Dan omong-omong, mempertahankan Jacob dalam asosiasi tidak akan mengganggu perasaan publik. Jacob belum memahami arti kata-kata Tuan Bei, jadi dia berkata, Tuan Bei, orang-orang itu hanyalah belalang setelah musim gugur. Mereka tidak akan dapat menimbulkan masalah selama beberapa hari ke depan. Saat Anda dipromosikan, saya akan menjadi presiden. Tentu saja saya punya cara untuk menghadapi mereka dan membuat mereka berperilaku jujur. Tuan Bei berkata dengan tergesa-gesa. Jacob, Anda masih belum mengerti juga. Ini bukan tentang apakah Anda diperbolehkan melakukan tugas presiden atau tidak, tapi ini apakah Anda bisa melakukannya. Ini tentang tetap berada di asosiasi. Yang mereka inginkan adalah mengeluarkan Anda dari asosiasi. Jika tidak, mereka akan terus membuat masalah. Dan mereka bahkan mungkin pergi ke kota untuk melaporkan masalah. Seandainya kota juga merasakan hal ini, jika itu merusak reputasi asosiasi dan meminta Anda mundur dari asosiasi, maka saya tidak dapat melindungi diri Anda lagi. Jacob tiba-tiba panik dan bahkan berteriak dengan nada sangat cemas. Presiden Bei, saya mohon Anda membantu saya sekarang. Saya sudah kehilangan semua uang saya. Dan tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk menghentikan saya melihat posisi saya di asosiasi hancur. Terkadang, membuat pihak lain putus asa juga merupakan metode yang strategis. Jika bertemu dengan seorang teman yang tidak terlalu dekat dan dia ingin meminjamnya 10.000 yuan, kita hanya dapat meminjamkannya 1.000 yuan. Kita tidak dapat secara langsung mengatakan bahwa hanya dapat memberi 1.000 yuan. Maka teman kita akan mengutuk di dalam hatinya setelah mengambil uang itu. Jika seseorang terlalu lemah, dia akan meminjam 10.000 dan hanya memberi 1.000. Modus operasi yang lebih sesuai dengan karakteristik lokal adalah harus memberitahu teman kita terlebih dahulu bahwa situasi kita lebih buruk daripada dirinya.
Kita meminjam banyak uang di luar dan masih tidak dapat membayarnya kembali selama 3 tahun. Kembalikan kepada kita. Ketika teman kita merasa putus asa, kita dapat mengutarakan lagi. Tetapi jika kami benar-benar cemas, kami dapat mencairkan 1.000 orang kepadanya dengan kartu kredit. Dengan cara ini, ketika teman tersebut mendapat 1.000 yuan, dia tidak akan mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih kepada Anda. Tapi setidaknya dia tidak akan mengatakan bahwa kami tidak melakukan yang terbaik. Hal yang sama berlaku untuk Presiden Bei. Dia tidak ingin menyinggung perasaan Jacob. Tapi dia tidak bisa langsung menolak Jacob dan berkata jangan mempertimbangkan posisi presiden. Itu akan membuat Jacob berpikir jika sesuatu terjadi padanya, dia tidak akan melakukan apa-apa bersama, dan tidak akan melindungi atau membantu dirinya. Itu tidak cukup menarik. Oleh karena itu, pertama-tama dia menurunkan ekspektasi psikologis Jacob. Saat ini, apakah masih ingin menjadi presiden? Sejujurnya, tidak diketahui apakah bisa bertahan dalam asosiasi tersebut atau tidak. Saat ini, jika Jacob diberi lebih banyak ruang untuk kembali, dia pasti akan berterima kasih atas persetujuannya. Saat ini, Tuan Bei melihat suasananya hampir meningkat, dan Jacob memang mulai takut dikeluarkan dari asosiasi. Dia menghela nafas dan berkata, Jacob, kita sangat dekat. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Anda. Meskipun saya tidak dapat melindungi jabatan wakil presiden eksekutif, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Anda sebagai wakil presiden. Jika saya tidak dapat melindungi Anda sebagai wakil presiden, setidaknya saya akan melindungi Anda sebagai sutradara. Jangan khawatir. Di asosiasi kaligrafi dan lukisan ini, kamu akan berada di sana jika kamu bersamaku. Konstruksi psikologis yang dilakukan Jacob dijelaskan mungkin akan ditendang oleh asosiasi kaligrafi dan lukisan. Namun kini janjinya adalah mempertahankan setidaknya satu posisi direktur, dan bahkan mungkin posisi wakil presiden biasa. Momen ini membuatnya merasa lega seolah-olah selamat dari malapetaka. Rasanya seperti sakit parah dan pergi ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa kondisinya sangat serius dan kemungkinan besar saya akan menderita pilek. Pada akhirnya, kedua kaki diamputasi dan sungguh kehilangan kedua kakinya. Namun setidaknya masih selamat dan tetap hidup. Jadi dia berkata dengan penuh rasa terima kasih. Oh, Tuan Bei, Anda benar-benar menyelamatkan saya. Tuan Bei, saya benar-benar berhutang budi kepada Anda kali ini. Tuan Bei mendengar bahwa dia sangat bersemangat. Dan dia juga tahu bahwa dia adalah bantuan. Jacob terlilit hutang. Jadi dia berkata, baiklah, Jacob, kamu harus bermain di luar selama beberapa hari untuk menghindari pusat perhatian. Dan jangan terburu-buru untuk kembali. Jika kamu tidak kembali, kamu tidak akan menjadi sasaran kritik publik. Dan akhirnya akan berakhir. Saya akan menanganinya di sini. Mendengar bahwa Tuan Bei meminta untuk menjauh dari pusat perhatian, Jacob hampir menangis dan berpikir untuk melakukannya sendiri. Tuan Bei, ini adalah Heaven Spring Tuan Rhodes dan tidak ada kamar pribadi. Jadi saya tidak bisa mengurusnya. Saya sudah bilang kepada Anda bahwa saya telah tiba di Aurus Hill. Dan sekarang Anda ingin saya berlindung dari pusat perhatian. Bukankah semua itu hanya membuang-buang waktu untuk melakukan perjalanan pulang pergi lebih dari 10.000 kilometer dan tinggal di kelas ekonomi selama 8 jam? Itu semua sia-sia. Dan yang paling memberatkan adalah saya memberikan 300.000 secara cuma-cuma. Kejahatan macam apa yang telah saya lakukan? Namun, dia hanya berani mengucapkan kata-kata tersebut di dalam hatinya saja. Dia tidak pernah berani mengutarakan. Dia hanya bisa berkata dengan penuh rasa terima kasih. Baiklah Tuan Bei. Kalau begitu saya tidak akan masuk memaksa untuk kembali. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda berencana menangani masalah ini? Tuan Bei berkata, malam ini Anda menemukan komputer dan menulis email pengunduran diri. Mengatakan bahwa Anda sudah tua dan memiliki energi yang terbatas. Dan Anda berencana untuk membatalkan diri dari jabatan wakil presiden eksekutif. Namun karena Anda memiliki perasaan yang mendalam terhadap asosiasi seni lukis dan kaligrafi, Anda tetap berharap untuk tetap berada di asosiasi seni lukis dan kaligrafi untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Mengenai jabatan baru di asosiasi, itu akan tunduk pada pengaturan asosiasi. Bagi saya akan menyerahkan wakil presiden untuk pertemuan kecil besok pagi dan menjelaskan semuanya dengan jelas kepada mereka. Anda, Jacob, turun dan melakukan peringkatnya. Wakil presiden terakhir. Yang lain akan dipromosikan. Dan yang paling bergengsi dan senior di antara beberapa wakil presiden, akan ditunjuk sebagai wakil presiden eksekutif. Sehingga semua orang bisa yakin, jika oposisi tidak terlalu kuat,
Saya dapat mengambil keputusan mengenai masalah ini secara langsung. Dan setidaknya saya dapat membantu Anda mempertahankan posisi wakil presiden. Jika mereka benar-benar tidak setuju, maka saya akan mengambil mundur memilih dan mengubah yang berikut ini. Kamu bisa menjadi wakil presiden yang ditugaskan. Anda duduk di posisi direktur biasa. Posisi direktur biasa cukup bagimu. Bagaimana menurut Anda? Jacob mendengar bahwa Tuan Bei akan memberikan dirinya posisi direktur biasa. Dan tentu saja dia tidak memiliki keberatan di dalam hatinya. Dia buru-buru berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak, Tuan Bei. Tuan Bei menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum. Jacob, namun juga, saya adalah kakakmu. Mengapa kamu begitu sopan padaku? Bukankah ini yang harus aku, sebagai kakak, lakukan? Dari lubuk hatinya Jacob berkata, kakak, Anda memiliki kata-kata seperti itu. Setelah mengatakan itu, saya merasa nyaman. Setelah mengatakan itu, dia segera bertanya, ngomong-ngomong, Tuan Bei, para wakil presiden ini telah mengurusnya. Orang-orang di bawah tidak akan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab, jika mereka tidak puas. Tuan Bei tersenyum dan berkata, jangan khawatir, meskipun asosiasi kita tidak memiliki banyak orang, kita semua memiliki kelompok kecil di bawah kita, dan mereka semua adalah wakil presiden. Mengapa kita tidak menyatukan beberapa orang kita sendiri di asosiasi? Selain orang-orang saya, wakil presiden yang tersisa pada dasarnya dilindungi. Anda dapat menganggap mereka sebagai pemimpin pasukan di tentara. Selama mereka tidak keberatan dengan keputusan saya, tentu saja tentara mereka tidak akan setuju. Bahkan jika mereka setuju, mereka akan membungkam orang-orang itu. Jacob berkata, oh, apa-apaan ini? Apakah ini masalahnya? Anda tidak memiliki tentara sendiri. Tuan Bei berkata dengan sedih. Siapa yang tahu apa yang Anda pikirkan? Ketika Anda pertama kali disebutkan sebagai wakil presiden, Anda harus menyatukan beberapa orang dari bawah. Siapa yang mengenal Anda? Jika Anda tidak bertahan di asosiasi sepanjang hari, Anda hanya pergi ke universitas senior. Bagaimana bisa mengembangkan orang kepercayaan untuk Anda sendiri ketika Anda tinggal di universitas senior sepanjang hari? Hei, Jacob ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia mengutuk dan berkata, ini universitas yang bodoh untuk orang tua. Saya tidak akan pernah pergi ke sana lagi. Tuan Bei bertanya dan berkata, setelah masalah ini terselesaikan, jika Anda bekerja keras, Anda mungkin dapat mendownloadnya lagi dalam waktu singkat. Oke, Jacob berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Tuan Bei. Saya akan bekerja keras di masa depan. Setelah menutup telepon, Jacob akhirnya merasa lega. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Oh, sekarang saya baru saja melakukannya. Saya harus bekerja keras. Bisakah saya mendapatkan kembali sisa 300.000 yuan? Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada pengemudi, Tuan, pergilah ke firma hukum terbesar di Aurus Hill. Firma hukum Smith Kan. Mereka berasal dari Amerika Serikat, dan dikatakan sebagai firma hukum terbesar di Aurus Hill dan bahkan di Tiongkok Timur. Jacob bergidik dan tanpa sadar berkata, saya tidak akan pergi ke sana. Pergi ke firma hukum kedua. Firma hukum Smith dibuka oleh putra Matilda, Paul. Dan Matilda akan menikah dengan Yolden. Paul akan menjadi anak tiri Yolden. Kalau dia pergi ke firma hukumnya untuk mencari pengacara dan meminta sumbangan dari badan amal, di mana dia bisa meletakkan wajah lamanya. Sopir itu juga menasihatinya. Jika Anda ingin mencari pengacara, firma hukum Smith lebih baik. Pengacara itu sangat bagus sehingga tidak ada seorang pun di Aurus Hill yang tidak mengetahuinya. Jacob mengisyaratkan tangannya dan dengan tegas menolak. Tidak, saya tidak suka orang asing. Lebih baik saya membayar perusahaan hukum Aurus Hill lokal kita. Sopir itu mengangguk. Kalau begitu pergilah ke Tiancheng, yang dikatakan memiliki peringkat kedua dalam kekuatan. Tepat ketika Jacob berbalik untuk pergi ke firma hukum, Charlie menelepon Steve Rothschild yang sedang berbaring di hotel. Laki-laki tua ini baru saja selesai menikmati makanan barat kelas atas yang diantar ke kamar dan sedang berbaring malas di sofa hotel sambil bermain dengan ponselnya. Sejak pergi ke peternakan anjing bersama Charlie, dia selalu berbaring di hotel setiap hari. Sejak kembali, tidak pernah meninggalkan pintu atau bahkan melangkah maju. Dia hanya menunggu video dari ayah dan anak Hawkins. Setelah video mereka berdua di laut dirilis, dia akan kembali ke Amerika untuk menjadi putra mahkota. Namun, berada di hotel setiap hari memang membosankan. Dia ingin dekat dengan Charlie. Namun ketika dia memikirkan betapa kejamnya pria ini, dia tidak berani buru-buru melayaninya.
karena takut menyakiti perasaan Charlie secara tidak sengaja. Saat ini, dia lebih menyukai pecundang yang ingin dekat dengan Sang Dewi. Namun juga takut Sang Dewi tidak menyukainya. Dan dia tidak pernah menyangka Charlie akan tiba-tiba meneleponnya. Dia segera menjawab telepon dan berkata dengan sopan, "Halo, Tuan Wade." Charlie tipis tersenyum. "Apa yang Anda lakukan, Tuan Rothschild?" Steve buru-buru berkata, "Oh, panggil saja saya Steve. Jangan memanggil saya Tuan." Dia berkata dengan cepat, "Saya berada di hotel akhir-akhir ini, Tuan Wade. Saya ingin tahu di mana Hawkins dan putranya sekarang." Charlie berkata, "Mereka masih mengambang di laut. Mereka akan menuju ke Timur Tengah dulu. Jangan khawatir, saya akan memberitahu Anda saat videonya keluar." "Baiklah. Baiklah." Steve buru-buru berkata, "Saya tidak terlalu cemas. Saya hanya menunggu kabar mereka di Aurus Hill." "Ya," Charlie menjawab dengan santai dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu sudah makan? Jika belum, apakah kamu mau keluar dan makan sesuatu bersama?" Steve menyentuh kedalaman yang bulat. Baru saja selesai makan. Dia benar-benar tidak nafsu makan saat ini. Dia bisa memikirkan Charlie meminta pergi makan malam. Ini adalah kesempatan langka, sama seperti seorang wanita yang bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melewatkannya. Jadi dia segera berkata, "Oke Tuan Wade, di mana Anda? Saya akan membahas Anda." Charlie berkata, "Saya akan mengirim Anda lokasinya. Ikuti saja. Sekarang sudah larut, dan Aurus Hill tidak berbahaya seperti di Amerika Serikat. Jangan bawa pengawal apapun. Keluar saja." Oke, Steve tahu Charlie pasti tidak akan menculiknya. Dan dia benar-benar tidak perlu khawatir di Aurus Hill. Dia segera berkata, "Tuan Wade, tolong kirimkan saya alamat email Anda. Berikan kepada saya. Saya akan segera sampai ke sana." Firma hukum Tiancheng. Saat ini, sebagian besar orang dan karyawan di firma hukum tersebut sudah tidak bekerja. Namun, beberapa pengacara baru saja menyelesaikan pertemuan mengenai sebuah kasus dan hendak pergi ketika Jacob masuk. Dia mengamati beberapa pengacara yang membawa tas dan bersiap untuk pulang kerja, dan bertanya, "Apakah Anda masih menangani kasus?" Pengacara terkemuka tersenyum dan berkata, "Ya, saya bisa saja merasa tidak nyaman. Tapi hari ini agak terlambat. Bagaimana kalau Anda datang besok pagi?" Jacob berkata dengan tidak sabar, "Masalahku ini sangat mendesak. Aku ingin kamu membantuku. Dengarkan aku dulu dan lihat apakah itu mungkin. Targetku untuk masalah ini adalah 300.000 yuan. Jika kamu bisa membantuku mendapatkan uang ini kembali, aku bersedia memberikan 20%. Target 300.000 tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Jika kasusnya relatif kecil dan relatif mudah, agen risiko 20% akan mendapat keuntungan 60.000 yuan." Pengacara berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Baiklah, Anda dapat memberitahu kami secara singkat tentang masalah terlebih dahulu. Kami akan menyampaikan kelayakan masalah ini. Jika kelayakannya tinggi, kami akan marah terlebih dahulu. Jika kelayakannya rendah, kami berdiskusi di hari lain." Jacob berkata dengan cepat, Oke, ini masalah. Saya menyumbangkan 300.000 yuan ke Yayasan Amal hari ini. Tetapi tangan saya gemetar secara tidak sengaja. Saya awalnya ingin menyumbangkan 30.000 yuan. Jadi saya ingin meminta mereka mengemablikkan 270.000 yuan itu." Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat menambahkan, "Tentu saja. Jika Anda memiliki kemampuan untuk membantu saya mendapatkan kembali 300.000 yuan itu akan lebih baik lagi." Setelah mendengar hal tersebut, pengacara tersebut tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Anda ingin mendapatkan kembali semua 300.000 tersebut. Sepertinya Anda tidak salah memberikan donasi karena tangan Anda gemetar. Tetapi Anda menyesali donasi tersebut, bukan? Itu tidak baik, tidak menutup-nutupi." Dia berkata terus terang, "Saya hanya menyesalinya. Tidak mudah bagi saya untuk menghasilkan uang akhir-akhir ini. Agak impulsif untuk memahami begitu banyak sekaligus." Pengacara itu tersenyum tipis dan berkata, "Maaf, Tuan, kami tidak bisa menangani kasus seperti ini." "Kenapa?" tanya Jacob. "Apakah menurut Anda peluang menang terlalu rendah? Atau apakah saya memberi Anda 20% terlalu sedikit?" Pengacara tersenyum dan berkata, "Bagaimana saya mengutarakan? Peluang menang tidak bisa dikatakan tinggi. Tetapi tidak bisa dikatakan tidak mungkin. Sedangkan untuk agen risiko 20%, sebenarnya tidak rendah." Jacob bertanya kepadanya dengan ragu. "Lalu mengapa kamu mengatakan kamu tidak bisa melakukannya? Bukankah ini sebuah konflik?" Pengacara menjelaskan, "Kami tidak menerima semua kasus. Dalam beberapa kasus, kami fokus pada keuntungan.
Dan dalam beberapa kasus, kami fokus pada reputasi. Jika sebuah kasus bernilai ratusan juta dolar sulit, kami akan menemukan cara untuk mengatasinya. Tetapi jika itu adalah bajingan yang menjaga majikannya selama bertahun-tahun, setelah mempermainkan tubuh dan emosinya, dia mencampakkan majikannya dan menuntut pengadilan untuk mendapatkan kembali semua uang yang dia habiskan untuk majikannya. Jenis kasusnya cukup tinggi. Biasanya kami tidak akan menjawabnya karena saya akan dimarahi. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Jacob dan berkata, kami benar-benar tidak ingin mengambil kasus seperti Anda yang langsung menyesalinya setelah menyelesaikan dan mengajukan gugatan untuk mendapatkan uangnya kembali. Kasus seperti ini umumnya bernilai kepedulian sosial tinggi. Jika pertengkaran dimulai, kemungkinan besar hal itu akan diberitakan oleh media. Saat itu, Anda tidak akan bisa mengangkat kepala di depan publik, dan kami tidak akan bisa berdiri tegak di depan publik. Kita akan terlihat seperti sepasang cucu abu-abu di pengadilan bersama-sama. Sejujurnya, hanya dengan 60,000 yuan, kami tidak ingin kehilangan muka. Jacob terkejut dan berseru, apa? Apakah media akan memperhatikan hal seperti ini? Apalagi, pengacara bertanya kepadanya, tidakkah hal seperti ini selalu menarik banyak perhatian? Jika seseorang memenangkan lotre, pasti akan ada laporan lanjutan berapa banyak uang yang dia sumbangkan saat itu juga. Sesuatu terjadi di suatu tempat. Saat terjadi bencana alam, masyarakat juga akan memperhatikan apakah tokoh masyarakat membantu dan berapa banyak yang mereka sumbangkan. Sejujurnya, tidak ada yang menyesali sumbangan ke badan amal dan harus mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan kembali. Ini jelas merupakan berita yang layak diberitakan oleh media, dan semua kasus pengadilan memerlukannya. Ini terbuka untuk umum dan semua orang bisa lihat keputusannya. Bahkan jika Anda ingin menyembunyikannya, Anda tidak dapat menyembunyikannya. Jadi jika Anda ingin melawan gugatan ini, Anda harus bersiap untuk ini. Jacob tiba-tiba jatuh dalam keputusasaan yang mendalam. Dia hanya ingin mendapatkan uangnya kembali. Namun dia tidak pernah membayangkan hal semacam ini akan diketahui publik. Tuan Bei baru saja mengatakan melalui telepon bahwa dia akan menahan tekanan skandal ini dan berusaha melakukan keterampilan untuk mempertahankan posisi wakil presiden untuk dirinya sendiri. Jika terungkap bahwa dia menyesali sumbangannya dan mengajukan gugatan untuk memulihkannya, maka presiden tidak bisa menyelamatkan dirinya. Setelah melamar lama, Jacob dengan sedih menyadari bahwa mungkin sangat sulit untuk mendapatkan kembali 300.000 yuan tersebut. Ketika dia memikirkan hal ini, dia kehilangan kendali atas emosinya dan menangis. Kejahatan macam apa yang telah saya lakukan? Kejahatan macam apa yang telah saya lakukan? Setelah berjuang begitu lama, belum lagi 100.000 yuan. Aurus Hill, Dubai, Aurus Hill. Aku terbang bola-balik, dan semua uangku terbuang sia-sia. Yang terburuk adalah aku tidak bisa lagi mempertahankan posisi kedua di komandoku. Siapa yang lebih buruk dariku? Melihat kehancuran emosi Jacob, pengacara tersebut segera melangkah maju dan menghiburnya. Jangan terlalu emosi. Jika Anda benar-benar ingin mengajukan perkara ini, tidak sesulit itu. Selama Anda dapat membuktikan bahwa 300.000 yuan yang Anda sumbangkan memiliki asal yang tidak berdosa, tidak ada kejahatan ilegal atau penggelapan pajak, lalu jelaskan kepada pengadilan Anda benar-benar memberikan sumbangan impulsif, dan pengadilan dapat mendukung permintaan Anda. Jacob semakin pingsan, menangis dan bertanya kepadanya, "Hah? Apakah Anda ingin saya membuktikan asal-usul 300.000 yuan? Pengacara tersenyum dan berkata, tentu saja. Ini adalah prioritas utama. Mari kita gunakan analogi. Jika Anda menipu 300.000 melalui komunikasi telekomunikasi, dan kemudian ingin membantu badan amal dan kemudian berusaha untuk memulihkannya, maka ini setara dengan mencuci uang dari badan amal. Aku Jacob benar-benar putus asa dan menangis. Menindas orang. Menindas orang. Tuhan juga menindas orang. Saat dia berbicara, dia berbalik, menghapus air mata dan berjalan keluar. Jika, seperti yang dikatakan pengacara, dia masih harus membuktikan bahwa 300.000 yuan tidak bersalah, maka dia sudah kalah pada level ini. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya melepaskan gagasannya untuk memulihkan 300.000 yuan. Saat ini, dia sedang berkecil hati dan hanya ingin melarikan diri dari kota secepat mungkin. Lagi pula, jika kembali secara diam-diam, tidak dapat kembali meskipun memiliki rumah. Ia berjongkok di pinggir jalan sambil menangis dan membuka software booking. Ia semakin sedih saat melihat tiket ke Dubai harus menunggu hingga besok pagi, dan dia hanya bisa memesan tiket kelas ekonomi. Dia membeli tiket pesawat, tetapi ketika dia memikirkan tentang penerbangan 8 jam itu,
Suasana hatinya hampir meledak. Ketika dia memikirkan tentang Matilda yang akan segera menikah, Yolden sangat luar biasa. Tetapi sekarang dia berada dalam kekacauan. Jantungnya semakin hancur. Dia ingin menamparkan wajahnya sendiri untuk melampiaskan amarahnya. Ketika dia memikirkan kembali semuanya, dia menyadari bahwa itu sepenuhnya kesalahannya sendiri. Dan dia merasa lebih menyesal karenanya. Jika memberi diri kesempatan lagi, dia tidak akan pernah menggunakan ide-ide jahat seperti itu lagi. Saat ini, sebuah mobil bisnis hotel melewati Jacob, yang hendak pergi ke jamuan makan. Seseorang duduk sendirian di kursi belakang, melihat melalui jendela mobil seseorang di pinggir jalan dan berjongkok di tanah yang memegangi kepalanya dan menangis. Dia berada di dalam hatinya. Seharusnya ini yang dikatakan di internet, bahwa orang dewasa pingsan dalam sekejap, kan? Steve yang sempat merasakan penderitaan masyarakat, naik mobil pintu masuk menuju jalan antik. Setelah beberapa waktu ditutup, jalan antik itu tampak sepi seperti bangunan yang belum selesai. Di tempat seperti ini, jumlah orang paling banyak saat pasar pertama kali buka di pagi hari dan saat tutup di sore hari. Pada waktu lain, pada dasarnya terdapat lebih banyak staf daripada pelanggan. Tidak tertarik menggali makanan di jalan antik, karena dia tidak punya rambut sama sekali. Steve tidak tahu untuk apa tempat ini. Jadi dia mengikuti lokasi yang diberikan oleh Charlie dan menemukan pintu toko Swan Treasure. Setelah memastikan bahwa ini tempatnya, dia menelepon Charlie. Dia berkata dengan nada hormat dan menyanjung, "Tuan Wade, saya sudah di sini. Bisakah Anda membuka pintunya?" "Oke, tunggu sebentar." Charlie meletakkan telepon dan berkata kepada Raymond, yang sedang meletakkan piring di atas meja lipat. "Paman Cole, tunggu sebentar. Seorang kenalan lama ada di sini." Setelah itu, dia berdiri dari kursi, mendekati pintu dan membukanya. "Tuan Wade," melihat Charlie, Steve tersenyum lebar. Dia mengulurkan tangannya dengan antusias, dan berkata dengan sangat sopan, "Mengapa Anda tiba-tiba mengundang saya ke sini? Apakah Anda punya instruksi?" Charlie tersenyum dan berkata, "Saya tidak punya instruksi apapun. Saya meminta Anda untuk datang dan minum-minum dan bertemu dengan seorang teman lama." Steve tersenyum dan berkata, "Saya hanya mengenal Anda sebagai teman di Aurus Hill. Sepertinya saya tidak mengenal orang lain." Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu akan tahu setelah kamu masuk." Setelah itu, dia mempersilahkan Steve masuk. Setelah Steve masuk, dia melihat seseorang sedang sibuk di meja kecil. Dia ingin bertanya pada Charlie apakah orang tersebut adalah teman lama yang dia sebutkan. Ketika Raymond mengangkat kepalanya. Saling memandang. Raymond tersenyum dan berkata, "Tuan Rothschild, kita bertemu lagi." Saya. Steve gemetar ketakutan. Lalu bertanya, "Tuan Wade, ada hal lain yang harus saya lakukan. Saya harus kembali dulu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan langsung berjalan keluar. Charlie berhenti. "Hei, Steve, kamu mau kemana?" Steve berbalik. Dengan ekspresi hampir menangis. Dia berkata kepada Charlie dengan sedih, "Tuan Wade, Anda menipu saya lagi. Dan Anda masih ingin menipu saya sampai mati." Charlie tersenyum dan berkata, "Lihat apa yang kamu katakan. Aku mengundangmu makan. Mengapa aku mencoba menipumu?" Steve memandang Raymond, menyampaikan suaranya dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, ayah saya masih belum mengetahui keberadaan Raymond. Dan dia tidak tahu bahwa Raymond dapat meninggalkan New York. Itu semua karena saya anaknya berkhianat. Raymond telah meninggalkan New York, dan ayahku tidak punya kesempatan untuk mengetahui rahasianya. Tetapi jika tersiar kabar bahwa aku datang ke sini untuk menemui Raymond hari ini, maka aku akan benar-benar dikutuk. Kalau ayahku tahu bahwa akulah yang mengirim dia dan si Fang Baozuang keluar dari New York, kamu harus menghancurkan kakiku. Tolong berhenti menyiksaku. Anggap saja aku tidak berada di sini saat ini." Charlie menekan pundaknya dan menghiburnya. "Jangan khawatir, Aurus Hill adalah wilayahku. Dan hal-hal yang kamu lakukan di sini tidak akan sampai ke telinga orang tuamu." Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, "Kami juga teman lama. Apakah saya masih bisa menipu Anda?" Steve bertanya kepadanya dengan wajah sedih. "Tuan Wade, apakah Anda belum cukup menipu saya? Jika bukan karena hadiah Anda, saya akan menjadi kepala keluarga sekarang." Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Jika kamu menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu pendiam. Jika kamu memberitahuku secara langsung bahwa kamu tidak ingin orang tuamu hidup terlalu lama dan ingin sukses sebagai kepala keluarga segera, bagaimana kamu bisa membiarkan Helena mengantarkan obatnya? Kuncinya adalah Anda harus memberitahu saya."
Steve sangat ketakutan sehingga dia memegang dan berkata, "Tidak, tidak, 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 Tuan Wade. Tolong jangan katakan itu. Saya tidak pernah bersungguh-sungguh. Sebagai seorang anak, saya tentu berharap ayah saya akan hidup panjang umur dan sehat. Bagaimana mungkin saya tidak merindukan umur panjang?" Charlie bertanya balik. "Lalu mengapa kamu baru saja mengatakan bahwa aku sering menipumu?" Aku. Steve tidak tahu harus menjawab apa untuk beberapa saat. Dia hanya bisa berkata dengan depresi. "Aku tidak terlalu ketat dengan kata-kataku. Aku menariknya kembali." Charlie mengangguk. "Kalau begitu aku akan memberikan kesempatan untuk melakukannya lagi." Steve tidak begitu mengerti. Jadi dia segera bertanya, "Apa, lagi?" Charlie menepuk pundaknya lagi dan berkata sambil tersenyum, "Kami adalah kenalan lama. Masih bisakah aku menipumu?" Steve mengerti apa yang dimaksud Charlie. Dia mengutuk dalam hati dengan sedih. "Bukankah kamu hanya mencoba menipuku hingga mati? Jika aku tahu bahwa aku datang ke Aurus Hill untuk minum bersama kalian berdua, terutama dengan Raymond, aku tidak akan bisa mempertahankan posisi sebagai pewaris. Anda hanya mengisyaratkan aku ke bawah." Namun, meskipun dia dipenuhi dengan ketidakpuasan, dia tidak berani berbicara saat ini. Dia hanya bisa gigit jari dan berkata, "Tidak, Tuan Wade. Anda tidak menipu saya." "Benar," Charlie tersenyum dan berkata, "makanan dan anggur sudah siap. Ayo, kita minum bersama. Ini, aku." Steve berbalik setengah lingkaran ke kiri dan setengah ke kanan dengan panik, dan berhenti berbicara untuk waktu yang lama. Dalam penerapan keadaan, dia tiba-tiba mendongak dan melihat alat pengintai tergantung di sudut langit-langit. Dia segera tahu bahwa dia sedang dimanipulasi oleh Charlie lagi hari ini. Meskipun dia ada di sini, jika dia berbalik dan pergi saat ini, bukti videonya akan tertinggal, dan Charlie juga akan cacat. Lebih baik mengeluarkan tenaga dan meninggalkan videonya, dan setidaknya menjaga Charlie dengan baik dulu. Memikirkan hal ini, dia merasa lega dan menghela nafas. "Hei, kalau begitu aku akan mendengarkanmu dan minum bersama." Charlie mengangguk puas. "Benar, kita adalah sekutu yang telah berjuang berdampingan di New York dan Kanada. Kali ini kita akhirnya bersatu kembali di Aurus Hill. Tentu saja, kita harus minum-minum. Itu hanya kondisi Paman Cole. Ini agak kasar, tapi tidak masalah." "Bagaimana mungkin?" kata Steve sambil tersenyum meminta maaf. "Merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk mengundang saya ke sini karena Anda memperlakukan saya sebagai teman." Setelah mengatakan itu, dia berbaikan. "Tuan Wade, bukan karena hal lain yang ingin saya tinggalkan sekarang. Saya terutama merasa malu untuk selalu meminta Anda menjamu tamu. Anda mentraktir saya di Heaven Spring terakhir kali. Jadi masuk akal jika saya harus mengundangmu kembali." Charlie tidak mengeksposnya, dan berkata sambil tersenyum, "Paman Cole mentraktirku hari ini. Tetapi jika kamu ingin mengembalikan undangannya, tidak apa-apa, kamu dapat memeriksa dan mengatur makanan sebelum kamu pergi. Paman Cole dan aku akan pergi ke sana bersama-sama." Steve ingin menamparkan dirinya sendiri dengan mulutnya yang besar, tapi dia hanya bisa menamparkan dan berkata, "Jangan khawatir, kalian berdua, aku akan memberimu jamuan makan yang enak sebelum aku meninggalkan Aurus Hill." Charlie mengundangnya untuk duduk di kursi lainnya. Raymond mengeluarkan anggur putih tanpa kotak, menuangkan secangkir untuk Charlie dan Steve masing-masing dari cangkir kertas sekali pakai. Kemudian mengisinya untuk dirinya sendiri. Charlie menyapa Steve dan berkata, "Kondisi Paman Cole terbatas. Jangan membencinya." "Tidak mungkin," Steve berkata cepat. "Saya tidak memiliki persyaratan material yang tinggi." Raymond bertanya kepadanya sambil tersenyum. "Apa yang biasanya diminum Tuan Rothschild?" Steve buru-buru berkata, "Panggil saja saya Steve. Anda tidak harus selalu memanggil saya Tuan Rothschild." Setelah selesai berbicara, dia menambahkan, "Saya biasanya kebanyakan minum anggur merah, dan kadang-kadang whisky." Raymond bertanya lagi, "Berapa harga anggur yang biasa Anda minum?" Steve berpikir sejenak. Untuk wine meja, harga satuannya umumnya antara 10.000 hingga 50.000 dolar AS. Untuk jamuan makan penting, harganya biasanya lebih dari 100.000 dolar AS. Raymond menunjuk ke botol kaca berisi minuman keras berwarna kuning yang dibelinya dan bertanya kepadanya, "Coba tebak berapa harga tawaran anggur ini?" Steve menahannya. "Saya biasanya tidak minum minuman keras Cina. Saya tidak tahu banyak tentang pasarnya." Charlie di samping tersenyum dan berkata, "Dia meminta Anda untuk menebak, bukan agar Anda mengerti. Jika Anda ingin tahu berapa harga jual anggur ini untuk mengajukan, apakah masih disebut menebak?" Steve dengan cepat berkata, "Kalau begitu,
Saya kira sekitar $3.000. $3.000 AS. Raymond menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Jika Anda tidak membutuhkan sebanyak itu, saya akan menerima sekitar $7 AS. $7. Steve tertegun dan berkata, Tuan Cole biasanya minum anggur seharga $7. Raymond tersenyum dan berkata, ketika saya di Amerika, saya tidak pernah minum anggur semurah itu. Tetapi kemarin saya dengan santai memesan di sebuah restoran kecil dan menemukan bahwa meskipun anggur ini murah, rasanya enak sama sekali. Steve menatap gelas berisi anggur di depannya, tanpa sadar menelannya, dan berkata dengan gugup, sebelum meminum anggur jenis ini, apakah saya perlu melakukan tes untuk melihat apakah ada masalah dengan bahan-bahannya? Charlie dan Raymond saling memandang dan tersenyum. Lalu Raymond berkata, minumlah dengan berani. Jika terjadi sesuatu pada anggur yang saya minum, itu akan menjadi tanggung jawab saya. Charlie juga menggema. Jangan khawatir. Jika sesuatu terjadi padamu saat minum, aku akan memberimu pil saat itu juga. Tidakkah kamu mendapat keuntungan? Steve mencibir dan berkata, kalau begitu aku akan minum 2 botol lagi dan mencampurkannya denganmu untuk membuat pil. Raymond tersenyum dan berkata, hanya ada 1 botol anggur. Kita bertiga akan meminumnya secara terpisah. Masing-masing dari kita hanya memiliki sekitar 32 sen, sedikit lebih dari 5 ons. Dengan bentuk tubuh Anda tidak akan kesulitan minum. Steve menghela nafas. Saya tahu ramuan Tuan Wade tidak mudah didapat. Charlie tipis tersenyum. Belum tentu begitu. Aku tidak pernah pelit dengan teman sejatiku. Belum lagi jenis ramuan yang kamu berikan kepada ayahmu untuk diminum. Aku bahkan tidak ingin ramuan peremajaan yang beberapa kali lebih kuat dari ramuan itu. Saya tahu berapa banyak pil yang harus dikirim. Steve berkata dengan wajah serius. Tuan Wade, Anda tahu, saya selalu menganggap Anda sebagai teman. Charlie tersenyum dan berkata, benarkah? Kenapa aku tidak merasakannya? Raymond mengipasi api dari pinggir lapangan. Saya kira itu karena persahabatan Steve lebih tertutup. Charlie mengangguk, memandang Steve, dan bercanda. Steve, kami orang timur lebih pendiam. Kalian orang barat harus selalu bersemangat dan tidak terkendali. Mulai sekarang, kalian bisa lebih lugas dalam mengungkapkan persahabatan. Steve tahu bahwa Charlie sedang menggodanya. Jadi dia hanya bisa berkata dengan wajah rendah hati, Tuan Wade, jangan khawatir. Saya pasti akan berhati-hati agar tidak terlalu pendiam di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia segera menyatakan pendiriannya kepada Charlie. Tuan Wade, jika Anda membutuhkan saya di masa depan, katakan saja. Saya akan melakukan yang terbaik. Seperti yang dikatakan orang Tiongkok kuno. Oh, saya ingat itu. Karena teman saya bisa melakukan keduanya. Saya Steve Rothschild juga bisa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.